Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibunya berapa itu, Bu? Dua ya, ibu-ibu ya. Ibunya dua berarti ibu-ibu ya. Jamaah Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta, pemilik nyawa manusia, pengendali alam semesta yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak mampu kita menghitungnya ya. Salah satu dari kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, nikmat iman. Dihitung tuh jarinya habis ya. Masih banyak kenikmatan lain. Bahkan di balik kenikmatan sehat ya, kalau kita hitung-hitung dari organ tubuh manusia aja ya, mulai dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki itu kita tidak bisa menghitung ya. Dan setiap kali bagian tubuh kita sakit, seolah itu sakit yang terberat ya. Ada orang mengira wah, sakit paling berat itu kayaknya sakit jantung misalnya. Tapi begitu dia kelilipan itu ya, untuk melek slut, dia akan mengatakan sakit yang paling berat itu kelilipan ya, gitu ya. Dan berapa banyak Allah telah mengendalikan organ tubuh kita sehingga kita terasa hidup nyaman, enak gitu ya. Dan itu mungkin kita tidak pernah membayangkan ya, bagaimana cara Allah memelihara tubuh kita aja ya. Belum lagi Allah memelihara yang lain itu kan, alam semesta. Makanya dia adalah Rabbul Alamin ya. Robnya yang memelihara daripada alam semesta. Belum memelihara bumi, langit gitu ya, dan segala isinya, memelihara api gitu ya. Kalau Allah perintahkan ya kan, api Los Angeles ya, itu diperintahkan Allah itu ya. Tidak mungkin ya perkara atau sesuatu yang terjadi di muka bumi itu terjadi dengan sendirinya. Ada enggak yang di muka bumi terjadi dengan sendirinya? Ya, bahkan daun yang jatuh dari ranting ya, dari pohon itu ada dalam ketetapan Allah. Jadi itu yang perlu kita pahami. Sedemikian rupa sehingga ketika Allah mengatur segala sesuatu itu memang sudah direncanakan oleh Allah.
Ya, nggak ada sesuatu yang ini tiba-tiba Allah nggak ngerti ini juga, wah nggak mungkin ya. Yang Allah itu peristiwanya nggak ngerti itu nggak mungkin ya. Jadi semua itu terjadi dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebabnya mungkin bahasan pada pagi ini coba kita menilik ya tentang kesabaran. Memang kesabaran itu adalah perkara yang mudah kita ucapkan. Ayo sabar, itu perkara yang mudah ya diucapkan. Dan kita memang harus ya walaupun sesulit apapun jangan sampai kemudian kita meninggalkan kata-kata, ucapan maupun nasihat tentang sabar. Karena sabar berlaku pada setiap manusia. Dan tidak ada orang yang niat berbuat baik itu tanpa diuji, enggak ada. Termasuk adalah tentang kesabaran. Bapak Ibu pernah enggak meneliti terhadap dirinya sendiri saja ya? Meneliti terhadap dirinya sendiri. Ketika kita akan memutuskan untuk berbuat baik, apapun bentuk perbuatan baiknya ya, mesti ada ujiannya. Itu pasti ya. Kalau itu enggak mungkin itu ya. Itu pasti. Seorang dosen mungkin dia sudah punya niatan, saya harus menyelesaikan tugas menyusun artikel tanggal sekian. Nanti kalau sudah saya rampung, saya akan memberikan beberapa infak kepada fakir miskin misalnya gitu. Kan ada yang kadang-kadang orang niat begitu. Begitu saat mau menyelesaikan tugas itu, datang berbagai ujian itu ya. Yang namanya keluarga datang, harus menyambut, yang namanya sakit itu ya. Kan enggak tahu kan, tiba-tiba sedemikian rupa sehingga waktu untuk menyusun artikel habis ya. Belum ya, waduh nggak bisa. Nah itu kan akhirnya apa? Akhirnya untuk ngurusi macam-macam sudah diniatkan ini saya infak sekian mau ini nah, itu sekedar contoh bahwa orang berbuat baru niat berbuat baik sudah disiapkan ujiannya kan gitu ya. Seorang pelajar begitu juga niat ya mau menjaga sholat. Saya punya teman gitu, saya sudah saya niatkan pokoknya rewe-rewe rantas malang-malang putung saya akan sholat berjamaah 40 hari 40 malam tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Itu ya. Itu sudah niatnya kuat sudah dikerarkan ya. Apa yang terjadi minggu-minggu pertama aman ya. Minggu kedua sudah mulai banyak tugas, banyak akhirnya harus keluar kota, harus meeting, harus harus menjalankan ini target-target yang ditugaskan. Akhirnya baru minggu kedua gagal. Jadi untuk mencapai sesuatu itu Allah pasti menguji gitu ya. Ya tentu ujian memang disesuaikan dengan kemampuan ya. Allah tidak menguji sesuatu yang di luar kemampuan. Tetapi kemampuan itu sebenarnya kan bisa dimaksimalkan ya. Ketika orang itu sudah niat kuat ya, maka bagaimana dia mengalokasi waktu, mengalokasikan waktu sesuai dengan apa yang ia niatkan, dan itu Allah tetap akan menguji. Nah, inilah masuk ke wilayah kesabaran. Di
ayat yang saya bacakan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, isbiru. Pertama bersabarlah. Wasobiru, dan kuatkanlah kesabaran itu pada dirimu. Jadi perintah orang untuk menguatkan kesabaran pada orang yang beriman. Perintahnya untuk bersabar dan perintahnya untuk menguatkan kesabaran. Apa artinya? Jenjang kekuatan sabar itu tiap orang berbeda-beda. Bahkan bukan hanya tiap orang, itu tiap waktu mungkin bisa berubah-ubah gitu. Kadang-kadang kekuatan sabar itu stabil, kadang-kadang tidak. Makanya itu perintah untuk menjaga dan menguatkan kesabaran itu diikuti perintah berikutnya, yaitu warobitu. Ya, warobitu itu adalah perintah khusus untuk menjaga, untuk bersiap diri, ya, menjaga diri bahwa nanti akan ada serangan, gitu ya. Serangan itu datang dari berbagai sudut, ya, dari sudut internal itu, ya, diserang dari sudut internal, dari sudut eksternal, gitu ya. Mungkin sebagai gambaran nyata kita melihat bagaimana perang Israel Hamas, ya. Itu orang-orang Hamas itu, Palestina itu mendapatkan serangan bertubi-tubi, ya, dari berbagai sudut, berbagai arah, dari dalam, dari luar. Tapi itu memang itu negerinya para nabi, ya. Dan itu pada akhirnya pasti Allah akan bantu, ya, kemenangan itu pasti. Tapi gonjang-ganjingnya, pengorbanannya itu luar biasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah bagaimana cara kita memandang kesabaran dalam diri kita sendiri, ya. Supaya apa yang sudah kita niatkan, ya, itu akan bisa tercapai. Ya, ujian, rintangan, tantangan pasti akan datang dari berbagai penjuru, itu pasti. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka ini akan menghasilkan kata robitu, siap siaga, waspada menghadapi segala ancaman. Ancaman yang datang dari dalam diri kita sendiri maupun ancaman yang datang dari luar, itu semuanya tetap dalam kendali Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan, mengukur, memberikan katakanlah kualitas ujian, ya, sudah diatur. Allah itu mengukur kualitas ujian pada diri kita sesuai dengan kemampuannya. Untuk para nabi dan rasul, tingkat ujiannya itu sangat berat, ya, kalau menurut ukuran kita, ya. Ya, ada nabi yang digergaji, ada nggak kita kuatin sama digergaji itu, ya. Ada nabi yang, ya, dilempari batu, dikejar anak-anak kecil, darahnya berkeliciran, itu, ya. Nggak ada orang nyapa, setiap ketemu orang dicaci maki, gitu kan. Itu biasa itu Nabi Muhammad seperti itu. Kalau kita udah putus asa kan, gitu. Karena apa? Disesuaikan dengan kemampuannya, ya. Bahkan ada nabi yang dikejar-kejar oleh umatnya sendiri, mau dibunuh, gitu, ya. Ya, yang namanya Nabi Nuh, inni da'autu qaumi lailaw wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw siyabahum wasarru wastakbarus tikbara. Ya, bukan hanya menolak itu umatnya, melihat tuh saja udah
udah muak gitu ya, ditutupi mukanya pakai baju. Kalau Nuh ngomong sudah mulai tangan jari jemarinya disumpal ke telinganya ya, sambil maki-maki. Bukan sampai situ, dia bikin kapal untuk menyelamatkan umatnya ya. Itu umatnya yang diharapkan ngikutin Nuh malah ngisingi kan gitu ya. Kapalnya malah diberakin. Itu adalah perkara-perkara yang memang disiapkan kekuatan kualitas ujian ya. Itu disiapkan oleh Allah untuk menaikkan derajatnya ya. Nah, kita kadang-kadang begitu, cuman kita kan niat untuk mengamalkan sesuatu ini derajatnya masih rendah. Katanya saya mau niat sholat jamaah nggak ketinggalan, nah, itu diuji ketinggalan. Wah, kita niat mau infak, wah itu kadang-kadang diuji, gagal lah urung iso bulan ini. Kita niat, nah gitu ya. Kita niatnya masih yang kecil-kecil, itu kadang-kadang juga kita kandas ya. Nah itulah sebabnya maka perintah wasbiru disertai wasobiru ya. Supaya apa? Supaya kekuatan kesabaran kita tuh meningkat. Sobiru, kuatkan kesabaran. Kalau hanya sabar tok, ini wilayah sabar adalah berada dalam interval A sampai Z gitu ya. Nah kita posisinya di wilayah A di wilayah antara A dan Z ya, tengah-tengah atau di wilayah mendekati Z ya. Nah itu selalu diminta untuk robitu ya, waspada, menyiapkan segala kekuatan dari dalam dari luar ya, supaya bisa mengatasi berbagai macam ujian itu. Itu robitu namanya. Robitu itu adalah sikap konsisten dan konsekuen untuk melakukan sesuatu ya, supaya apa yang kita lakukan itu memiliki komitmen yang tinggi. Jadi robitu mungkin lebih tepat kita artikan komitmen ya. Kemudian terakhirnya itu la'allakum tattaqun ya, agar supaya kalian bertakwa. Ini derajat yang tertinggi. Derajat yang tertinggi memang tattaqun ya. Karena apa? Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan walaupun setiap minggu khotib itu menyerukan bertakwalah kepada Allah, apakah apa yang diserukan itu sudah otomatis wujud ya? Belum tentu. Karena seruan itu tadi kaitannya dengan sebuah penjagaan, kewaspadaan supaya selalu ada. Karena sifat itu terkadang naik turun, bahkan ada yang hilang. Iman itu kadang naik, kadang turun, bisa kadang hilang. Nah, itulah keputusan hati manusia yang kadang-kadang berbolak-balik. Makanya doa yang jangan sampai kita tinggalkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atika ala dinika ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atika ya. Karena apa? Ini perintahnya wasbir li hukmi rabbika wasbir li hukmi rabbika fala tuti minhum asiman au kafuro ya. Wasbir, sabar. Sabar itu suatu sifat untuk menahan diri agar tetap konsisten dalam hukum-hukum Allah ya. Karena ini
cara Allah memberi ujian ada dua, ya. Cara Allah memberi ujian, apakah seseorang benar-benar memiliki kualitas sabar tidak, ada dua, merupakan pendekatan sukses dan pendekatan gagal gitu ya. Sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu kita, dan sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Nah, itu kedua pendekatan tetap ditempuh oleh Allah itu untuk melakukan uji daripada kualitas kesabaran, ya. Jadi terkadang orang itu diberi rezeki yang mudah, duitnya akeh, gampang, ya. Dengan cara apa Allah menguji? Mungkin dia diangkat jadi pejabat, ya kan, diangkat jadi orang yang kaya raya gitu ya, misalnya seperti itu, ya. Itu adalah satu sisi ujian yang disukai oleh hawa nafsu, itu ya. Tetapi kemudian Allah hadirkan juga ujian-ujian yang menguji manusia itu. Ya, wis dikasih duit banyak, wah pikirannya diserang. Oh, kalau kamu mampu untuk goda cewek-cewek ini, ya. Loh, karena kan setiap manusia itu sudah dianalisa oleh setan itu kekuatan kelebihannya, ya. Mungkin Bidin dia kelebihannya pintar ngaji, tapi kalau sudah dilihatkan cewek cakep, wah langsung kelepak gitu ya. Misal gitu, dia kelemahannya di situ misalnya. Nah, jadi kelebihan dan kelemahan itu sudah dianalisa oleh setan, dan kemudian mereka udah mengatur serangan. Kita diatur di serangan sisi mana gitu ya. Nah, mungkin ijat ya tidak mampu digoda dari cewek gitu ya. Nanti digoda dari sisi bisnis gitu. Supaya tidak jujur karena mengharapkan uang banyak, akhirnya ngomongnya tidak sesuai dengan plafon, ya. Misalnya, wah ini sudah ada ininya, udah macam-macam. Nah akhirnya apa? Jatuh juga ya ke jurang ketidakjujuran dalam berbicara. Wah, misalnya begitu. Jadi berbagai cara setan menggoda manusia supaya kita itu tidak lulus itu ya. Nah, itu juga bagian kesabaran yang diserang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, serangan-serangan ini harus diwaspadai karena setiap diri manusia pasti akan diuji oleh Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekarang bagaimana cara menyiasati, strategi untuk menyiasatinya, ya. Karena itu adalah pasti setiap kita mengalami. Walaupun kadar kualitas ujiannya itu beda-beda, kadarnya beda-beda, ya. Kadarnya beda-beda itu bukan tidak ada artinya. Allah tuh menyiapkan ujian yang sesuai gitu ya. Yang sesuai. Nah, inilah ujian-ujian untuk agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum. Allah tahu, oh kamu pantasnya kalau dimasukkan surga ya surga yang ini gitu ya. Kamu kalau dimasukkan ke dalam neraka yang ini. Sesuai dengan level kesalahan, dosa, dan juga kebaikan-kebaikan seseorang, ya. Itulah sebabnya maka kehidupan di dunia ini sebenarnya bukan mudah ya. Kehidupan di dunia ini bukan mudah karena dalam berbagai kondisi kita tetap mesti harus berjuang. Cuman terkadang orang itu mendefinisikan berjuang itu ketika di medan laga membawa senjata itu ya, atau berjuang dimaknai sesuatu yang sempit. Padahal kita berjuang bagaimana menegakkan agama dalam kehidupan kita.
apakah agama sudah tegak dalam kehidupan kita. Ini adalah sesungguhnya perjuangan setiap diri manusia. Ya. Bagaimana supaya godaan, rintangan, ujian apapun yang menimpa kita, kita dapat melewati dengan manis, dengan baik. Tentu itu tidak mampu kita atasi dengan kekuatan sendiri, ya, nggak bisa. Kita pasti harus melibatkan Allah, melibatkan teman sekitar, melibatkan keluarga, sejawat dan sebagainya. Itulah maka memerlukan sebuah strategi, ya, strategi menyusun kekuatan diri, berkomunikasi dengan orang lain, ya. Hidup tidak boleh jintel ning rong gitu ya. Kita memerlukan kekuatan orang lain, kita memerlukan apa? Nah, ini saling berkolaborasi dalam menyusun strategi kekuatan dalam mempertahankan kekuatan iman dan kesabaran. Itu adalah bagian penting dari strategi hidup dan kehidupan kita. Ya, barangkali mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Intinya seruan Allah dalam ayat di suratul Baqarah, ya Mas, itu ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, pertama adalah isbiru, ya. Perintah supaya kita bersabar. Wasobiru, perintah supaya kita meningkatkan kekuatan dalam kesabaran. Jenjang kesabaran harus kita kuatkan setahap demi setahap, setahap demi setahap. Ya, ujian Allah juga nanti akan disesuaikan setahap demi setahap, ya. Nggak mungkin orang hidup lalu diuji dengan ujian yang sangat ini, nggak mungkin, ya. Nah, kenapa orang-orang sana Palestina ujiannya berat banget, nyawa sekalian? Yaitu karena dia nenek moyang mereka, keturunan negeri para nabi itu sudah dari dulu gitu ya, ujiannya sudah sedemikian rupa. Karena dari kecil anak-anak orang Palestina itu ya, ini sudah dididik iman sehingga anak baru berapa tahun aja sudah hafal Quran, sudah ini kekuatannya. Kita kan kenal Quran sudah tua kan itu ya. Nah itu apa namanya, beda level ya, kalau kita beda level ya. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk itu maka mari kita bersiap siaga sama-sama supaya diri kita jangan terjatuh dalam kehinaan. Kita harus menerobos batas menuju kepada kehidupan yang sukses, ya, artinya dapat melewati ujian-ujian Allah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.